Apa yang membedakan kita, manusia modern, dari makhluk lain yang pernah hidup di bumi? Apakah hanya karena kita bisa berbicara, menulis, atau membangun kota? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tertanam di tulang belulang kita, yang menjadikan kita Homo sapiens, satu-satunya spesies manusia yang masih bertahan hingga hari ini? Penemuan fosil-fosil purba membawa kita menyelami jejak-jejak masa lalu. Dari Homo habilis yang pertama kali menggunakan alat batu, hingga Homo erectus yang meninggalkan jejak di berbagai belahan dunia. Namun, ketika para ilmuwan menemukan Homo sapiens, pertanyaan penting pun muncul. Apa yang membuat mereka benar-benar berbeda? Kenapa mereka disebut manusia modern dan bukan hanya sekadar manusia purba? Dalam video ini, kita akan mengupas fakta-fakta mengejutkan dari dunia paleoantropologi. Bukan hanya soal tulang dan fosil, tapi juga bagaimana Homo sapiens mulai mengembangkan bahasa, simbol, hingga budaya. Apakah benar mereka memiliki kemampuan berpikir abstrak dan spiritual? Dan yang paling penting, kapan semua itu dimulai? Bersiaplah untuk sebuah perjalanan waktu yang akan menantang apa yang selama ini kita pahami tentang asal-usul kita sendiri. Karena mungkin jawaban mengapa Homo sapiens menjadi manusia modern ada pada pertanyaan yang belum kita pikirkan sebelumnya. Homo sapiens diperkirakan muncul sekitar 300.000 tahun yang lalu, berdasarkan penemuan fosil di Jebel Irhoud, Maroko. Temuan ini mengguncang dunia ilmiah karena mendorong mundur batas waktu kemunculan manusia modern yang sebelumnya diperkirakan sekitar 200.000 tahun lalu. Tapi bagaimana ilmuwan yakin bahwa fosil ini milik Homo sapiens dan bukan spesies manusia lainnya? Para ahli melihat ciri khas pada struktur tengkorak. Homo sapiens memiliki tengkorak bulat dengan dahi yang tinggi dan wajah yang datar, tanpa tonjolan alis yang menonjol seperti Homo erectus atau Neanderthal. Ini menunjukkan adanya perubahan dalam kapasitas otak dan cara berpikir. Struktur panggul dan postur tubuhnya juga menunjukkan kemampuan berjalan tegak secara efisien, seperti manusia sekarang. Tubuh Homo sapiens lebih ramping dan proporsional, menandakan adaptasi terhadap iklim yang lebih panas. Berbeda dari Neanderthal yang lebih kekar dan padat, tapi bukan hanya bentuk fisik yang jadi kunci. Para arkeolog juga meneliti perilaku dan teknologi mereka. Homo sapiens membuat alat-alat batu yang lebih kompleks, dan bahkan mulai menciptakan perhiasan, lukisan gua, dan penguburan ritual. Ini adalah indikasi awal munculnya kesadaran simbolik dan budaya. Salah satu perbedaan utama Homo sapiens dibanding spesies sebelumnya adalah kemampuan mereka beradaptasi secara sosial dan ekologis. Mereka hidup dalam kelompok besar, berburu bersama, dan menjalin jaringan komunitas. Adaptasi ini memberikan keunggulan bertahan hidup yang signifikan. Dengan kombinasi bentuk fisik yang lebih modern dan kemampuan sosial yang kompleks, Homo sapiens dianggap sebagai langkah evolusi paling maju dari semua spesies manusia yang pernah ada. Salah satu alasan paling penting Homo sapiens disebut manusia modern adalah kemampuan berbahasa. Tapi bagaimana ilmuwan tahu mereka memiliki bahasa kompleks, padahal tidak ada rekaman suara dari zaman itu? Buktinya datang dari anatomi tenggorokan dan dasar tengkorak. Homo sapiens memiliki struktur yang mendukung produksi suara yang beragam. Mulut, laring, dan pangkal lidah yang memungkinkan pengucapan konsonan dan vokal secara rumit. Ini tidak ditemukan pada manusia purba lain seperti Neanderthal secara sempurna. Selain anatomi, ada bukti budaya simbolik. Artefak dari Afrika Selatan yang berusia 70.000 tahun menunjukkan pola ukiran geometris di batu dan tulang. Ini bukan sekadar coretan. Pola-pola ini dianggap sebagai bentuk komunikasi simbolik awal yang bisa jadi bagian dari sistem bahasa. Lalu ada penguburan dengan benda-benda simbolik, manik-manik, alat batu, bahkan sisa-sisa pigmen merah, ochre. Ini menunjukkan bukan hanya kemampuan berbicara, tapi juga kesadaran akan kematian, kepercayaan, dan identitas. Sebuah bentuk komunikasi kompleks secara sosial dan spiritual. Kemampuan ini memberi Homo sapiens kekuatan luar biasa, transfer pengetahuan lintas generasi. Dengan bahasa, mereka bisa membentuk mitos, hukum, dan teknologi. Inilah yang mendorong mereka membangun peradaban,
sementara spesies manusia lain punah satu persatu. Bahasa menjadikan Homo sapiens bukan hanya sekadar makhluk biologis, tapi juga makhluk budaya. Dan itu adalah salah satu fondasi utama dari identitas manusia modern. Selain kemampuan berbicara, Homo sapiens juga menunjukkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti imajinasi, abstraksi, dan perencanaan jangka panjang. Ini terlihat dari ukuran dan bentuk otaknya yang lebih kompleks dibanding manusia purba lainnya. Volume otak Homo sapiens berkisar 1.300 sampai 1.400 cm3, hampir setara dengan manusia masa kini. Tapi yang lebih penting bukan hanya ukurannya, melainkan organisasi bagian dalamnya. Korteks prefrontal yang lebih berkembang memberikan kemampuan mengambil keputusan, menilai moralitas, dan merancang strategi. Kehadiran seni prasejarah seperti lukisan gua di Lascaux, Prancis, atau ukiran hewan di gua Apollo 11 di Namibia menunjukkan pemikiran abstrak dan estetika. Homo sapiens tidak hanya hidup untuk bertahan, tetapi juga untuk mengungkapkan diri dan memahami dunia. Kognisi kompleks ini juga terlihat dalam penggunaan alat yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti alat berburu dengan proyektil, alat untuk memotong dengan efisien, dan bahkan alat musik primitif. Semua ini menunjukkan daya cipta yang luar biasa. Manusia modern juga mulai memiliki struktur sosial yang kompleks. Ada pembagian tugas, organisasi kelompok, dan bahkan hubungan antar kelompok. Ini menandakan pemahaman tentang hierarki, empati, dan aturan sosial. Kemampuan kognitif yang tinggi inilah yang membuat Homo sapiens bukan hanya mampu bertahan, tetapi mampu mengubah dunia di sekeliling mereka, menciptakan budaya dan peradaban. Pertanyaan pentingnya, mengapa Homo sapiens bertahan sementara spesies seperti Homo erectus, Neanderthal, dan Denisovan punah? Salah satu jawabannya adalah kemampuan adaptasi dan fleksibilitas Homo sapiens dalam menghadapi perubahan lingkungan. Neanderthal, misalnya, hidup di Eropa dan Asia Barat dengan tubuh kekar dan otak besar. Mereka juga membuat alat, bahkan mungkin punya bentuk komunikasi, tapi mereka tidak berkembang secepat Homo sapiens. Bukti genetik menunjukkan bahwa meskipun terjadi perkawinan silang, Homo sapiens mendominasi. Homo erectus yang hidup lebih dulu, menyebar luas dari Afrika ke Asia, punya alat sederhana dan berjalan tegak. Tapi mereka tidak menunjukkan budaya simbolik, seni, atau alat yang berkembang dari waktu ke waktu. Homo sapiens, sebaliknya, terus memperbarui cara hidupnya. Yang membedakan Homo sapiens adalah inovasi berkelanjutan. Mereka belajar dari kesalahan, mengembangkan alat baru, dan menciptakan solusi kreatif. Mereka bahkan menjelajah hingga Australia dan benua Amerika, menyesuaikan diri dengan iklim dan tantangan yang berbeda. Selain itu, Homo sapiens memiliki struktur sosial yang lebih rumit dan kooperatif, memungkinkan mereka bekerja sama dalam skala besar, berburu secara kolektif, dan membangun jaringan antar kelompok. Keunggulan ini membuat mereka lebih unggul secara evolusioner. Dengan semua faktor tersebut, anatomi, budaya, teknologi, bahasa, dan sosial, Homo sapiens benar-benar menandai awal dari manusia modern, bukan sekadar versi lain dari manusia purba. Setelah bertahan hidup selama ribuan tahun sebagai pemburu pengumpul, Homo sapiens mulai menunjukkan lompatan luar biasa. Revolusi pertanian. Sekitar 10.000 tahun lalu, mereka mulai bercocok tanam, membangun permukiman, dan menciptakan sistem sosial yang stabil. Ini bukan hanya soal makanan, tapi juga awal dari kota, negara, dan pemerintahan. Homo sapiens menciptakan tulisan, hukum, dan sistem kepercayaan yang terorganisasi. Semua itu hanya mungkin karena fondasi yang telah dibangun ribuan tahun sebelumnya. Kemampuan berpikir abstrak, kerja sama sosial, dan inovasi teknologi menjadikan Homo sapiens bukan hanya manusia biologis, tapi makhluk budaya dan spiritual. Mereka menciptakan arsitektur, matematika, dan agama. Menandai babak baru dalam sejarah manusia. Penemuan arkeologis dari Mesopotamia,
Mesir, hingga lembah Indus menunjukkan bahwa Homo sapiens bukan hanya cerdas, tetapi juga berkeinginan untuk mengendalikan alam dan menciptakan peradaban. Ini tidak terlihat pada spesies manusia purba lainnya. Transisi dari pemburu pengumpul ke masyarakat kompleks adalah salah satu ciri terpenting Homo sapiens sebagai manusia modern. Mereka menciptakan sejarah bukan hanya menjadi bagian dari alam. Dan inilah titik di mana Homo sapiens tidak lagi sekadar bertahan hidup, tetapi mulai mengubah dunia. Jadi, mengapa Homo sapiens disebut manusia modern? Karena mereka lebih dari sekadar spesies dengan tulang dan otak besar. Mereka adalah makhluk dengan kemampuan berpikir, berbicara, berkreasi, dan merasakan secara mendalam. Mereka bukan hanya adaptif, tetapi transformatif. Mereka menciptakan makna, membentuk budaya, dan meninggalkan warisan. Mereka menggambar mimpi mereka di dinding gua dan membangun masa depan dari cerita dan keyakinan. Fosil yang ditemukan 300.000 tahun lalu bukan sekadar tulang. Itu adalah jejak awal dari siapa kita hari ini. Dahi tinggi dan wajah datar bukan hanya ciri fisik, tapi penanda awal dari pemikiran kompleks dan spiritualitas manusia. Dan meskipun banyak misteri masih tersisa, kapan tepatnya bahasa muncul, bagaimana kesadaran lahir, atau mengapa kita bertahan sementara yang lain punah, Homo sapiens telah membuktikan satu hal. Kita adalah makhluk pencipta makna. Kita adalah manusia modern, bukan hanya karena gen atau fosil, tetapi karena kisah dan perjalanan yang terus kita lanjutkan. Kita adalah Homo sapiens, makhluk yang terus bertanya, mencari, dan menciptakan. Dan mungkin itulah alasan sejati kenapa kita disebut manusia modern.